Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya sehingga channel ini berkembang lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nora Aritonang sudah jelas-jelas menista agama Kristen. Tetapi dia bukan meminta maaf. Tetapi dia mau melaporkan orang-orang yang sudah laporkan dia kepada pihak kepolisian. Dia seolah-olah mencemarkan nama baik dia. Padahal sudah jelas-jelas dia sudah menghina agama Kristen. Ini kan sangat ngawur dan sangat dungu dan sangat lucu ya. Kalau Anda merasa bahwa bersalah, maka Anda harus pergi meminta maaf kepada orang-orang yang sudah melaporkan Anda kepada pihak kepolisian. Atau bila perlu, buat satu cuplikan video di TikTok atau di YouTube Anda supaya klarifikasi tentang apa yang Anda katakan, sehingga menista agama Kristen. Tetapi malah Anda membuat klarifikasi yang seolah-olah membela diri. Malah Anda mau melaporkan kembali orang-orang yang sudah melaporkan Anda. Bagi saya, Anda itu kurang dewasa karena tidak menanggapi kasus ini dengan secara baik, tetapi malah membesarkan masalah ini. Kenapa saya bilang membesarkan masalah ini? Karena Anda tidak meminta maaf supaya masalah ini bisa cepat selesai. Bahkan mungkin hukuman di kepolisian pun bisa ada ringan buat Anda. Tetapi Anda bersikeras bahwa Anda tidak menghina agama Kristen dan mau melaporkan kembali orang-orang yang sudah melakukan Anda kepada pihak kepolisian. Mari kita lihat video Ito Nora Aritonang. Mari kita lihat videonya supaya kita mengerti apa yang dia katakan. Mari kita lihat videonya. Loh, Bang, udah berapa kali mereka merevisi Bible mereka, Bang? Coba. Ya begini maksud saya begini loh ngomong gitu. Saya cakap, saya mohon maaf kepada ke semua agama di sini ya, baik Islam, Kristen, semua agama yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya hanya meluruskan suatu kasus. Saya nggak ada melakukan permusuhan di antara agama ya. Yang saya tanya sama Kak Nora begini, kenapa kakak, gak usah lah kakak lapor-lapor balik lah, kakak buktikan aja nggak bersalah gitu loh. Itunya pertanyaan saya. Lihat dulu, Bang, saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tetapi kan mereka sudah menuduh saya menista Yesus yang mereka jadikan Tuhan. Saya katanya mengatakan itu adalah binatang, sementara memang tertulis di dalam kitab suci mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika saya melapor balik karena ada kata nama Allah di dalam Bible mereka, ya kan? Dan menurut saya pribadi seorang Muslim, sesembahan saya namanya Allah, mereka nistakan di dalam Bible mereka. Bible ini, Bang, pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang menulis, yang mencetaknya. Itu adalah oknum, Bang. Tidak mungkin tertulis sendiri yang namanya Bible, Bang. Sama dengan Al-Quran, ada oknum yang mencetaknya. Nah, ketika nama Allah saya dinistakan di dalam Bible mereka, oknumnya dong yang saya lapor balik. Kalau begitu, saya tidak terima dong, Bang. Pasal apa yang mau kakak laporkan? Pasal apa? Dugaan tindak pidana apa yang mau kakak laporkan? Mereka menistakan nama Allah saya di dalam Bible mereka. Saya tidak tahu. Begini, Bang, nanti saya otomatis saya kan juga punya tim pengacara. Saya akan rembuk itu, gitu loh. Ya, saya juga ini pendapat saya Kak ya. Kalau pendapat saya boleh kan? Boleh nggak apa-apa, Bang. Kita kan sesuai undang-undang hukum, berekspresi boleh, ya kan? Boleh. Boleh. Saya berpendapat itu nggak bisa dilaporkan. Oh. Tapi begini, kakak boleh minta DPR
bersama dengan presiden yang membuat peraturan undang-undangan untuk membuat hukum baru. Membuat hukum baru biar mereka yang buat. Tolonglah biar rukun umat beragama ini buatlah suatu ketentuan hukum yang menurut Bang, kira-kira ini ya, kira-kira. Mudah-mudahan saya tidak terbukti menista. Saya melaporkan balik dengan mencemarkan nama baik saya. Nih, kalau kakak tidak terbukti, saya gratis pengacara kakak membuat laporan polisinya. Oke? Cocok deal kita? Pencemaran nama baik. Iya, saya jadi pengacara kakak gratis. Saya siap kawal kalau memang kakak nggak terbukti nanti. Oke. Itu bisa Itu kan? janji saya. Itu Ya. bisa kan? Ya buka, maksudnya begini, kita dasar hukum, kita tempatnya pakai hukum ya. Iya. Gini, Saya bukan, gini, Kak. saya tidak begini Bang. Abang bertanya sama saya, ini kan menurut saya punya pendapat. Kalau yang berdebat soal hukum, saya bukan ahli hukum, ya kan? Tetapi ketika saya melaporkan pencemaran nama baik, otomatis pencemaran nama baik. Siapa yang mencemarkan nama baik kakak? Loh, Bang, saya dituduh menista loh, Bang. Kakak dituduh, oke. Ya, dituduh. Ya, oke. Tunggu dulu, Bang. Oke. Sebentar dulu, Bang. Kalau pembuktian itu tidak benar, bukankah nama saya sudah tercemar, Bang? Betul. Oke. Ya, jadi boleh dong saya melapor balik atas dasar pencemaran nama baik. Boleh. Ya. Boleh, tapi ada syarat ketentuan hukumnya ketika kakak tidak terbukti. Iya, memang tidak terbukti, insya Allah. Oke, Nanti boleh. saya berdiskusi juga dengan tim pengacara bagaimana cara Berarti menggugah. bentar lu potong dulu, siapa lah kira-kira yang nge-share yang mau kakak laporkan? Siapa? Selebgram atau TikTok seleb, siapa lah kira-kira mau kakak laporkan? Kira-kira ya. Kalau itu saya tidak bisa bicarakan, Bang. Karena nanti Siapa yang kan nge-share kakak? Ku tanya dulu, bentar ku tanya. Siapa yang paling banyak penontonnya yang kakak dibuat caption ini penista katanya? Siapa? Itu siapa yang upload yang paling banyak penontonnya? Ku tanya lah. saya tidak tahu, Bang. Yang pasti kan Kristen. Saya jujur Nggak, saya Bang, akunnya. gitu. Nama akunnya aja, nama akunnya. Saya tidak tahu, Bang. Saya tidak tahu, saya tidak peduli. Ayo yang melaporkan saya, silakan kita ketemu nanti di ruang pengadilan, ya kan? Dari tim pengacara kami juga akan membuktikan. Nanti ada saksi ahli, ya kan? Saksi bahasa. Semua nanti Agama kau aja murah, woi. Agama kau itu sebatas Indomie. Dicarilah orang yang susah dikasih Indomie. Agama kau itu begitu. Sebatas Indomie. Telur satu papan Indomie. Kayak pembagian apa tuh, BLT ya? Kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Bang. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Hadis Bukhari 226, oke. Oh, nangis kau, nangis. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayyub dan dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik berkata beberapa orang dari atau Uraina datang ke Madinah namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah sehingga mereka pun sakit. Beliaulah memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya dicampur susu. Mana dicampur di situ, minum, nggak usah dia minum
air seni campur Minum air tai. kencing, ya kencing. Ya, minum air kencing, minum kencing hewan tuh. Beberapa Ya, orang minum kencing dari hewan terus. saya baca. Nah, nangis kau Dari kan, mulai ada hadisnya datang ke nangis kau. Madinah, Sekarang kau ributin namun lagi mereka nomornya. tidak tahan Udah dengan tahu itu. ada Kau dengarkan berbelit-belit saya. kau. Kau dengarkan Jangan dulu kau saya berbelit-belit, ngomong. udah ada hadisnya. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta zakat. Ketika telah Minum sembuh, kencing. mereka membunuh pengembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintah agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka seram. dicongkel. Lalu mereka, enggak lah, ini kan Seram, namanya hukum seram, kisos. seram, seram. Hukum kisos berlaku. Seram daripada Tuhan kau membinasakan bangsa Seram, Amalek. seram, seram. Ada yang Lari, dibunuh. fokus, Udahlah, fokus. jangan kau, makanya tadi bukan Tuhan kau mucikari loh. Sebentar Fokus, dulu. Tadi bukan Tuhan kau mucikari loh. Sebentar Tuhan kau mucikari. Demikian video yang tadi kita tonton ya. Ito Nora Aritona. Dia merasa diri tidak bersalah. Padahal di cuplikan-cuplikan video yang tadi kita tonton, itu sudah jelas dia menista agama Kristen. Sekali lagi, di cuplikan-cuplikan video yang tadi kita tonton, sudah jelas-jelas dia menista agama Kristen. Tetapi dia tidak merasa bersalah sama sekali. Dia tidak merasa bersalah sama sekali. Dia merasa diri dia paling benar, sehingga dia mengatakan bahwa dia tidak menista agama Kristen. Dan juga dia akan lapor balik saudara-saudara kita yang sudah lapor dia ke Polda Sumut atau Sumatera Utara. Saya tidak tahu Anda punya backingan, mungkin Polda Sumut kah? Atau mungkin Gubernur Sumut kah? Atau mungkin siapa orang besar yang Anda punya backingan itu? Atau mungkin ya karena di negeri kita ya, di Indonesia secara khusus negara mayoritas Muslim, sehingga mungkin backingan Anda di situ. Saya tidak tahu. Tetapi ingat ya, Anda sudah jelas-jelas menista agama Kristen, maka Anda kalau betul-betul sudah rasa bersalah, tolonglah meminta maaf. Itu cara yang baik. Jangan Anda membuat diri rasa benar, merasa paling benar di negeri ini, sehingga Anda mau melapor balik saudara-saudara kita yang sudah melaporkan Anda kepada Polda Sumut. Jadi Anda itu paling merasa berdiri paling benar. Padahal di video yang tadi kita tonton sudah jelas bahwa Anda betul-betul menghina agama Kristen. Ini pelajaran juga buat kita semua menggunakan medsos dengan benar. Dan juga Anda sebagai orang Muslim atau beragama Muslim, pelajarilah agama Anda dengan benar, dengan baik, sehingga melakukannya dengan benar. Kalau Anda betul-betul mempelajari agama Anda dengan benar, saya yakin Anda tidak akan menista agama Kristen. Karena bahasa-bahasa yang Anda lontarkan itu jelas-jelas menista agama Kristen. Ini pelajaran buat semua ya, kita semua menggunakan medsos dengan benar dan juga membuat konten-konten yang baik, yang tidak menyinggung agama orang lain. Nah ini sekali lagi, tangkap Nora Aritona dan pemasukan dia penjara seperti Ratu Entok, dan juga seperti saudara-saudara kita Kristen yang sudah pernah masuk penjara, seperti kasus Ahok, seperti Muhammad Kece, seperti anak Batak, dan juga saudara-saudara kita Kristen yang lain. Kenapa saya mau katakan begitu? Karena negeri kita ini hukum sampai sekarang belum adil. Karena kenapa saya katakan begitu? Muhammad Kece yang menghina agama Islam masuk penjara lebih lama daripada Pak RT yang ada di Lampung kalau tidak salah, yang membuarkan
ibadah, malah masuk penjara lebih cepat. Sama seperti Ustadz Yahya Loni yang lebih cepat masuk penjara dibanding Muhammad Kece. Tangkap Nora Aritonang dan penjarakan dia seadil-adilnya sehingga dia betul-betul tidak menista agama lagi. Dan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Sehingga dia keluar dari penjara tidak melakukan hal yang sama. Kalau Anda minta maaf, mungkin saudara-saudara kita Kristen itu mungkin ada rasa kasih di sana. Dan mereka bisa memaafkan Anda dan mungkin bisa selesai. Atau mungkin secara hukum ya berjalan, tapi ada keringanan di sana karena Anda merasa bersalah dan minta maaf. Tetapi Anda tidak bersalah sama sekali. Jadi segera tangkap saudari Nora Aritonang atau Ito Nora Aritonang dan masukkan di penjara. Bila perlu penjara seadil-adilnya sehingga dia tidak melakukannya lagi. Sama seperti Ratu Entok yang sudah masuk sel, biar mereka dua gabung sehingga mereka sadar dan jangan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan juga Suma ini dia beragama Islam tetapi lebih bahas kepada agama Kristen. Kan bagi saya sangat ngawur. Apalagi Suma ini juga membahas agama Kristen dengan tafsiran bebasnya dia dan sebebas-bebasnya dia tafsirkan Alkitab. Jadi harus juga laporkan si Suma, masukkan di penjara sehingga dia tidak suka-suka menafsirkan Alkitab orang Kristen atau kitab Alkitab. Karena kalau tidak lapor dia dan masukkan di penjara, maka dia akan suka-suka menafsirkan Alkitab dan seenaknya aja dia menafsirkannya sehingga di pihak Islam seolah dia paling benar, padahal di pihak Kristen dia sangat dungu dan otaknya kecil. Doritan juga harus laporkan dia karena bagi saya mereka menafsirkan Alkitab sesuka mereka. Harus laporkan mereka karena mereka adalah orang-orang yang menafsirkan Alkitab yang tidak sesuai dengan konteksnya. Harus lapor mereka sehingga mereka jangan seenak-enaknya menafsirkan Alkitab orang Kristen atau kitab orang Kristen. Tetapi ingat ya, memang orang Islam ini tidak akan terlepas dari Alkitab orang Kristen. Kenapa saya mengatakan ini? Karena berapa persen dari Al-Quran itu berasal dari Alkitab. Tetapi ingat, kalau mau ambil data dari Alkitab, ambillah dengan benar. Sehingga jangan suka-suka menafsirkan Alkitab orang lain dengan sesuka hati. Kalau mau ambil ayat dari Alkitab, ambillah dengan baik, tafsirkan dengan benar, sehingga ketika kalau Anda menyampaikan kepada pengikut Anda, itu dengan benar, dengan baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, tangkap Nora Aritonang dan masukkan dia di sel, dan biar dia bersama-sama dengan Ratu Entok. Tuhan memberkati kita semua. Thank you for the happiest year of my life.